Selamat datang di kota Waingapu, Pulau Sumba. Di balik keindahan alam yang sudah mendunia, Pulau Sumba memiliki sisi lain yang bisa kita ceritakan. Sisi lain itu adalah tentang kehidupan 3 orang pegawai yang telah lama berdinas di pulau ini. Kami akan mencoba merekam bagaimana suka duka 3 orang pegawai tersebut. Pegawai pertama yang akan berbagi dengan kita adalah Mas Yakin, seorang pria yang berasal dari Probolinggo yang telah berkeluarga. Jalan, Pak. Silakan masuk. Nama saya Nurul Yakin, biasa dipanggil Yakin. Saya berasal dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya berumur 27 tahun. Saya sudah di Sumba sudah 6 tahun 2 bulan. Saya sudah berkeluarga, anak 1. Namun saya tinggal di sini sendiri dan keluarga saya di Jawa Timur, Sidoarjo. Saya biasa setahun itu pulang 2 kali. Kangen nggak Mas sama anak istri? Ya kalau dibilang kangen ya kangen banget lah Mas. Namun kalau untuk pulang aja kayak ada banyak kendala seperti tiket aja saya sekali pulang, sekali jalan nih itu 3 juta. Kalau PP berarti kan bisa dihitung sendiri 6 juta gitu. Cara ngatasi kangen keluarga gimana, Mas? Ya kalau untuk ngatasi kangen ya tiap malam ya jempetin lah buat video call. Tapi kalau udah nggak bisa, ada kendala, kalau kayak sibuk gitu, saya biasanya lihat foto anak istri di HP gitu. Di sini tinggalnya ngekos atau bagaimana, Mas? Ya kalau di Waingapu sendiri saya bersama teman saya Mas, 3 orang kontrak. Ya bisa dilihat kondisi kosan saya Mas. Saya belum bisa beli AC. Padahal di Waingapu cuacanya panas banget. Ya cuma 2 kipas angin aja. Dan tiap malam di sini ada kandang babi Mas. Tiap malam jadi berisik, susah tidur. Gitu. Biaya hidup di Waingapu bagaimana, Mas? Mahal apa murah? Ya untuk di Waingapu sendiri bisa saya katakan mahal banget lah Mas. Apalagi tiket sekarang kan udah naik 2 kali lipat nih Mas. Jadi mau ngapa-ngapain saya kayak bingung gitu Mas. Kalau pulang ke daerah asal naik apa, Mas? Pesawat atau kapal? Ya kalau pulang ya biasanya kan pesawat Mas. Tapi yang saya bilang tadi kan sekali jalan kan 3 juta, PP udah 6. Ya karena tiketnya 2 kali lipat naik ini Mas. Saya sempat kepikiran buat naik kapal. Gimana ya Mas ya? Di kota kecil seperti Waingapu, hiburannya apa aja, Mas? Ya bisa Mas lihat sendiri, kalau satu minggu saya sama teman-teman kesini. Kalau gak bakaran ya kita renang di sini
Sungai Petakapidu. Gak ada arangnya, cu. Ada. Itu dah. Kalau kelamaan gosong dia. Mana? Panas. Cara jarum jam aja. Enggak ada sini aja. Ah, memet. Gini-gini aja mas, nah. Gini sampai ke atas, Mas. Ini kalau pelihara ikan julung-julung di rumah. Pelihara ikan duyung itu. Itu memang. Enggak, kurang cantik kalau duyung. Angkat Run. Kata tarik. Buset. Enteng lah. Mas Yakin tuh gimana Mas orangnya, Mas? Mas Yakin orangnya biasa aja. Cuman kasihan, ber-6 tahun. Ngarepin SK nggak keluar-keluar. Dari saya itu aja sih. Mas Yakin tuh orangnya serba bisa. Terus bekerja keras. Dia dari KP2KP ke sini kasihan, agak lama. Di Waingapu juga udah lama sampai bosen saya ngelihatnya. Mas Yakin itu baik orangnya. Family man, sayang keluarga, dia kangen banget sama anak istrinya. Semoga segeralah Mas Yakin dipindah ke arah barat gitu. Kasihan soalnya kelamaan di sini. Kalau menurut saya, Mas Yakin itu pribadi yang sangat baik, dalam bekerja pun sangat baik dan inovatif ya. Saya sangat terbantu beberapa tugas saya oleh Mas Yakin. ST biasanya ditemenin Mas Yakin karena sudah pengenalan wilayahnya sangat bagus. Buat Mas Yakin, happy 7th anniversary di Pulau Sumba. Tetap semangat ya. Kontrol S. Kontrol S. Udah selesai deh. Hari libur masih kerja juga, Mas? Ya bagaimana lagi Mas, ini udah dikasih kerjaan sama kasih saya Mas. Ini udah lama banget nih kerjaan ini gak selesai. Udah 6 bulan. Kalau kerja di sini sudah berapa lama, Mas? Kalau bekerja di Pulau Sumba ini sudah 6 tahun. Di Sumba Timur 3 tahun dan di Sumba Barat juga 3 tahun. Hampir menuju 7 nih jalan. Pekerjaan di kantor bagaimana, Mas? Kalau saya sih pekerjaan di kantor cuma bagian administrasi Mas. Tapi kadang-kadang saya juga bantu rekan saya juga. Terus kadang-kadang juga atasan juga ini ngasih kerjaan tambahan. Ya gak tiap hari nih Mas, tapi sekali ngasih bisa berhari-hari ini durasinya. Kalau atasan di kantor seperti apa, Mas? Baikkah apa bagaimana? Kalau di kantor sendiri banyak Mas atasan Mas, tapi untuk saya ya atasan saya ya itu udah kayak teman sendiri lah gitu. Dia itu baik sama kerja sama-sama lah kita itu, bukan kayak atasan lu kayak nyuruh, bukan. Dia cuma ngasih, tapi dia juga nyari solusi kalau ada pekerjaan yang sulit gitu. Apa hal yang bikin Mas betah di pulau ini? Ya karena keluarga saya jauh Mas, yang cuma ada di sini kan kawan-kawan saya dan semuanya dari luar pulau, jadi kayak deket banget lah gitu, bisa deket banget sesama perantau gitu. Dan kegiatannya biar gak bosen ya sering keluar, intinya kayak jalan-jalan gitu sama teman-teman, terus main basket bareng, olahraga gitulah. Tuh. Kalau boleh tahu rahasianya apa, Mas, bisa begitu kuat bertahan di sini? Kalau rahasia sih gak ada Mas, tapi saya jelasin dah. Tahun pertama saya penempatan sini itu rasanya kayak biasa aja pertamanya, tapi setelah mengetahui baik apa Sumba Timur atau Pulau Sumba ini banyak wisatanya, saya dan teman-teman itu mengeksplor semuanya.
Tapi lama-kelamaan namanya pergi ke suatu tempat kan lama-lama juga bosan mas. Jadi tahun-tahun berikutnya udah mulai kayak kayak mau berharap pindah itulah. Tapi jadi makin kesini saya pasrah gitu, karena satu persatu teman saya pada keluar semua, tapi saya masih di sini gitu. Yang bikin saya tetap kayak stay di sini tuh kayak ada perasaan terpaksa dikit sih, karena emang tuntutan kerja. Tapi yang menguatkan saya itu keluarga saya. Karena tanpa mereka paling saya sudah nyerah gitu di sini. Itu aja. Pegawai berikut ini, Mas Hafid, seorang senior generation pria single yang berasal dari Surabaya. Nama saya Muhammad Hafid. Saya asalnya dari Surabaya, Jawa Timur, Kota Pahlawan. Saya di sini sudah sekitar 6 tahun, hampir ke 7 tahun, dari tahun 2016, lebih tepatnya bulan Juli, di umur sekitar 18 tahun saya di sini. Lalu status saya di sini single, belum punya anak, belum punya istri. Tapi saya di sini termasuk generasi sandwich, atau bisa dibilang saya juga menanggung orang tua, karena saya termasuk anak laki di sini, di keluarga saya. Saya. Gimana perasaannya waktu pertama kali tiba di kota ini mas? Ya sedih mas, masih 18 tahun, lulus SMA, lulus kuliah, langsung disuruh penempatan sini wae ngapu. Kan harapan saya kan ya seenggak-enggaknya Mataram lah, Bali. Alhamdulillahnya Jawa. Nggak kepikiran mas saya wae ngapu mas. Lihat, pernah denger aja nggak pernah. Saya kira di Papua malah. Di sini tinggal ngekos atau kontrak mas? Ya di sini karena kita jauh dari keluarga ya mas ya, apalagi single, jadi salah satunya yang nemenin ya teman sendiri mas, teman kantor, ngontrak bareng sama teman kantor, ngekos bareng sama teman kantor, semua dilakuin sama teman kantor, cari makan bareng dan lain-lain. Untuk biaya hidup di Sumba ini bagaimana mas? Mahal atau murah? Untuk biaya hidup di sini nih menurut saya terhitung mahal ya mas ya, karena di sini untuk makan nasi lalapan yang biasanya di Jawa terutama Surabaya itu sekitar 10.000 sampai 14.000. Kalau di sini itu ayam kampung itu 35.000 mas. Emang sih nasinya banyak, cuman ya itu terlalu mahal sih. Kalau di sana dapat 30.000 dapat 2 porsi, di sini nggak bisa. Kalau pulang kampung setahun berapa kali mas? Terus tiketnya bagaimana tuh? Nah ini pulang saya di sini setahun mungkin 3 kali, maksimal 4 kali lah. Kalau ada event, kalau ada acara keluarga gitu, sekitar 3 jutaan lah PP. Sedangkan gaji saya untuk biaya orang tua juga di rumah, untuk hidup di sini juga. Jadi bukan buat nabung saya juga dan beli yang saya pingin. Jadi saya agak menahan untuk pulang-pulang itu. Di kota kecil seperti Waingapu ini selain bekerja kegiatannya apa aja mas? Ya kalau di sini walaupun kotanya kecil tapi kabar baiknya di sini adalah tempat-tempat yang indah untuk dieksplor pemandangannya. Ada sungai, ada air terjun, ada laut, pantai, bukit juga ada yang bagus-bagus. Ya tapi lumayan lah di sini. Lalu selanjutnya kegiatan saya mungkin olahraga, basket, badminton, futsal sama teman-teman, karena ya yang nemenin kita di sini cuma teman kantor doang, nggak ada lagi.
Ada keresahan-keresahan nggak selama tinggal di Pulau Sumba ini, Mas? Kesannya yang pertama sudah jelas ketika saya turun naik pesawat udah jelas di sini waktu dilihat dari atas nggak ada suasana perkotaan sama sekali di sini. Terus begitu turun saya melihat bandaranya ya jauh lah seperti yang saya bayangkan. Ya rata-rata orang pada bilang begitu semua kalau di sini. Begitu jalan ini kayak waktu saya di desa di Jawa, saya kira itu masih pinggiran-pinggiran kota di Pulau Sumba, ternyata sudah di kotanya ternyata masih seperti itu. Cara mengatasi rasa kangen keluarga itu gimana, Mas, caranya, Mas? Ya, mengatasi rasa kangen keluarga ya yang pasti menghubungi sering-sering lah orang tua. Walaupun ya sebenarnya kita jauh dari orang tua sih, apalagi saya di sini orang tua saya tinggal ibu saja, jadi ibu saya nggak berpenghasilan, jadi mau nggak mau saya cuma bisa video call lah karena nggak bisa pulang cepet-cepet, bisa video call dan paling kirimin duit, kirimin makanan ke ibu, ya gitulah Mas. Berikut ini Mas Rudi, seorang pegawai yang akan menceritakan pengalamannya, seorang pria asal Semarang yang telah berkeluarga. Perkenalkan, nama saya Rudi, asal saya dari Semarang. Saya sudah berkeluarga, anak satu. Saya di Waingapu sudah 5 tahun 3 bulan. Di Rababima 3 tahun. Jadi total di Waingapu total di Nusra 8 tahunan lah. Di kota kecil seperti Waingapu ini, hiburan untuk keluarga apa ya, Mas? Ya untungnya sih kalau di Waingapu ini banyak pantai, banyak taman juga, dan yang paling penting untungnya gratis sih. Kalau pulang ke daerah asal setahun berapa kali, Mas? Kan harga tiket mahal tuh, Mas. Itu gimana nyiasatinnya? Paling kalau sekarang kan udah bayar ketiga, ya paling 1 tahun sekali aja lah. Sekali pulang 25 juta tiketnya PP. Ya murah sih sebenarnya. Murah banget. Kalau boleh dirangkum, mungkin boleh tahu apa saja keresahan-keresahan Mas selama di sini, Mas? Kalau keresahan selain harga tiket, saya udah lama nggak ketemu orang tua saya. Apalagi kan istri saya juga nggak satu kota sama saya. Jadi kalau pulang ke Jawa ya cuma sebentar-sebentar di rumah saya, di rumah istri saya. Terus selain itu, saya juga pernah merasakan keresahan ketika anak saya baru lahir. Di saat itu tiba-tiba COVID dan saya nggak bisa ketemu anak saya baru lahir selama 5 bulan. Paling itu sih yang jadi pikiran saya, jauh dari orang tua. Kalau boleh tahu, apa sih rahasianya, Mas, bisa bertahan selama ini di sini? Kalau pas awal-awal di Waingapu, pas saya bujang, ya rasanya sedih juga sih. Tapi setelah itu saya ketemu jodoh saya dan kebetulan kantornya cuma di sebelah. Jadi itu salah satu tips yang bikin saya betah di sini karena saya dekat sama keluarga saya, keluarga inti maksudnya. Saya nggak bisa membayangkan teman-teman sekantor saya yang mungkin jauh dari anak istrinya, tiket pesawatnya juga mahal, ketemu 1 tahun cuma berapa kali. Ya udah saya nggak bisa bayangin deh itu gimana. Kalau boleh milih, Masnya pengen pindah ke kota mana, Mas? Nah, kalau itu nggak usah ditanya, Mas. Udah pasti saya pengen ke Semarang, Mas, ke Jawa Tengah. Itulah tadi
sedikit gambaran yang berhasil kita rekam tentang suka, duka, dan keresahan Mas Yakin, Mas Hafid, dan Mas Rudi yang telah lama berdinas di pulau ini. Tetap sehat, tetap semangat, juga doakan kita yang masih di sini. Yakin pindah home base, dan never lose hope. Saya Bintang, salam dari Sumba. Untuk teman-teman yang masih di Wengapu, nikmati takdirmu, tetap semangat. Saya Rudi Paryono, sampai jumpa lagi. Saya Muhammad Hafid, nikmati Wengapumu. Saya Nurul Yakin, sampai jumpa teman-teman. Apakah kau pernah jauh dari rumah, rindu yang menumpuk, sakit dan berkecamuk? Apakah kau pernah jauh dari rumah, terbangun di tengah malam, dingin lapar tak tertahan, ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan di kasur empuk dan diselimuti bapakku, rindu sayur bayam masakan ibu. Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan, sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu.